Sebelumnya, Lause mau mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Adik-adik, kita mau mengikuti ibadah anak edisi online dengan tema Wonderful Love. Mari kita menyambut hari Natal dengan penuh sukacita ya. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Kami sungguh senang sekali. Kami masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Walaupun kami merayakan Natal melalui ibadah online. Tuhan Yesus, biarlah di hari Natal ini kami tetap bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita mau puji Tuhan. Kita sembah dan puji Dia, Sang Raja yang telah lahir untuk kita semuanya. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah adik-adik, masih ada sukacita? Masih ya? Ya, Rasul juga berharap kita masih bersukacita menyambut Natal. Ayo kita puji Tuhan lagi ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau puji Tuhan dengan lagu
dari pulau dan benua. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagi. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal juga bagi kita semua. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ada sebuah kisah di sebuah kota yang dingin di benua Eropa ya. Nah, di sana terdapat dua orang saudara, yaitu kakak bersama dengan adiknya. Si kakak usianya 6 tahun, adiknya usia 3 tahun.
Nah, mereka ini yatim piatu, sudah tidak memiliki lagi orang tua maupun papa ataupun mama. Nah, mereka tidak punya rumah juga ya, mereka homeless, tidak punya rumah. Jadi mereka tinggalnya di depan toko-toko orang, di luar toko orang begitu ya, di dalam kedinginan ya. Nah, waktu itu di bulan Desember. Jadi biasanya teman-teman, kalau bulan Desember apa yang turun? Hujan ya, bukan hujan, tapi salju yang turun ya. Nah, mereka itu tidak punya rumah dan tinggal di luar, pasti kedinginan dong ya. Dan mereka tidur cuma punya sebuah selimut ya. Selimutnya tipis juga, tidak tebal ya. Nah, satu malam ketika sudah mulai masuk 1 Desember, pada malam hari itu si adik berkata sama kakaknya, "Kak, belikan aku sepatu dong, sepatuku bolong nih." Terus kakaknya bilang, "Yang sabar ya dek, nanti pas lagi Natal biasanya Sinterklas ya biasanya akan memberikan hadiah begitu. Nah, kita berdoa saja kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan sepatu untuk kita yang baru nanti." Terus si adik bilang, "Emangnya kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus emang bisa dikasih sepatu ya kak?" "Pasti dong," kata si kakak, ya kan. Nah, kemudian akhirnya mereka tidur malam itu dengan selimut yang tipis itu. Kemudian teman-teman, akhirnya tibalah waktu untuk Natal ya, tanggal 23 Desember, 24 Desember, 25 Desember, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, termasuk dua kakak adik ini begitu ya, kakak adik yang miskin, yang tidak punya sepatu baru ataupun punya sandal baru. Nah, mereka menunggu di depan gereja, mereka menanti kapan ya Sinterklas datang ya, dari jam 7 malam, jam 8 malam. Terus si adik berkata sama kakaknya, "Kak, kok Sinterklasnya belum datang-datang juga, padahal sudah malam," kayak gitu. Terus si kakak cuma bisa bilang, "Yang sabar ya dek, pasti Sinterklasnya pasti datang," begitu. Nah, akhirnya sampai jam 10 malam ya, pintu gereja ditutup, terus satpam akhirnya menutup pintu ya. Terus kemudian satpamnya bilang, "Ya sudah, kalian keluar di sana, nggak boleh nginap di sini, nggak boleh tidur di sini." Terus si adik dan si kakak akhirnya mereka tidur lagi di depan toko orang lain. Nah, kemudian si adik bilang, "Kak, kok Sinterklasnya kok nggak datang? Bukannya kalau kita doa kepada Tuhan Yesus, Sinterklasnya akan datang bawa sepatu, belikan hadiah yang baru untuk adik." Terus teman-teman, si kakak cuma bisa diam, kakaknya bersedih dan dia menangis, dan dia menjawab adiknya, "Dek, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan sepatu yang baru untuk kita melalui Sinterklas ya, atau seseorang. Masalahnya adalah Sinterklas atau seseorang itu yang sudah dititipkan sepatu oleh Tuhan Yesus untuk diberikan sama kita. Nah, dia tidak kunjung datang kepada kita." Nah, teman-teman, jangan-jangan kita seperti orang yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yesus itu ya. Kita sudah diberikan makanan, kita sudah diberikan uang sama Tuhan kayak gitu ya, melalui orang tua kita. Kita punya baju lebih, kita punya sepatu yang mungkin bekas tapi masih layak dipakai begitu ya. Bukankah Tuhan meminta kita jadi orang Kristen harus berbagi ya, menceritakan kasih Tuhan, memperlihatkan kasih Tuhan. Dengan cara apa memperlihatkan kasih Tuhan? Dengan cara memberikan roti yang kita punya ya. Roti yang lebih, punya pakaian yang lebih, atau mungkin celana yang sudah tidak dipakai lagi tapi masih bagus. Nah, kita boleh memberikannya itu kepada mereka yang mungkin pengemis, mereka yang tidak punya rumah, mereka pemulung, ataupun orang-orang yang tidak punya orang tua lagi. Nah, teman-teman, apakah kita menjadi orang Kristen yang selalu memperlihatkan kasih Tuhan kepada mereka, menceritakan kasih Tuhan kepada mereka? Kenapa? Karena firman Tuhan pernah berkata bahwa kita anak-anak Tuhan harus memperhatikan mereka yang lapar ya, memberi mereka makan bagi mereka yang lapar, memberikan mereka minum bagi mereka yang haus, kasih mereka pakaian ketika mereka telanjang, kasih mereka obat ketika mereka sakit begitu ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita mengaku kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus menceritakan kasih yang wonderful love itu.
Supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat kalau Tuhan itu baik melalui hidup kita, pemberian kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita supaya kita jadi anak-anak sekolah minggu yang menceritakan kasih Tuhan, wonderful love. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memperlihatkan kasih Tuhan yang hangat dan yang indah itu. Supaya mereka mungkin yang tidak punya pakaian, mereka yang kelaparan, mereka yang haus, kami punya satu hati yang peduli dan perhatian kepada mereka. Karena kami tahu mereka membutuhkannya. Kami rindu Tuhan kasih yang telah kami alami di dalam Yesus, yang kami nikmati di dalam Tuhan Yesus, juga bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Rasul Yohanes. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui scan code yang ada di sini ataupun bisa mentransfer melalui BCA. Ayo kita memuji Tuhan ya dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, kami telah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berada jauh dari kami. Walaupun jauh dari kami ya Tuhan, tetapi kami bisa merasakan damai yang begitu dekat, di mana kami bisa merayakan Natal bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, Kau berkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Kami bersyukur di dalam